Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Azahra dari kelas 11 reguler 2 akan mengerjakan tugas remedial PSTS Matematika tingkat lanjut sebanyak 13 soal. Soal pertama yaitu jika segitiga XYZ dengan sudut X yaitu 30 derajat, sudut Y 45 derajat, dan sisi X adalah 8 cm. Maka sisi Y-nya adalah, di sini saya sudah bikin ilustrasinya, sebuah segitiga XYZ dengan sudut X 30 derajat, sudut Y 45 derajat, sisi X 8 cm, yang ditanya sisi Y. Aturan sinusnya itu kan ada A kecil per sin A besar dengan B kecil per sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Oke, karena di sini variabelnya X, Y, Z, jadi tinggal ditukar-tukar aja ya. Nah, langsung aja. Di sini ada Y kecil per sin Y sama dengan X kecil per sin X. Oke, langsung aja kita masukin Y. Karena Y tidak ada nilainya, maka kita tetap tulis Y. Sin Y adalah 45 sin 45 derajat. X ini adalah sisi X. Sisi X itu adalah 8 per sin X nya itu adalah sin 30. Lanjut, kita masukin angkanya lagi. Di sini Y tidak ada nilainya, jadi kita tulis Y. Sin 45 adalah setengah akar 2. Ini X nya itu adalah 8. Sin 30 itu adalah setengah. Nah, di sini gampang aja, tinggal coret setengah sama setengahnya. Jadi Y sama dengan 8 akar 2. Opsinya adalah C. Lanjut di nomor 2, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K 2 akar 2 cm, sisi L 4 cm, dan sudut K adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah besar sudut L adalah, di sini saya sudah membuat lagi ilustrasinya, segitiga KLM dengan sisi K yaitu 2 akar 2 cm, sisi L 4 cm, dan sudut K adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah sudut L. Oke, lanjut aja. Di sini K kecil per sin K besar sama dengan L kecil per sin L besar. Kita masukin angkanya. K sisi ini adalah sisi K itu adalah 2 akar 2 per sin K itu adalah sin 30 dengan L nya itu adalah 4 cm. Sin L nya yang akan kita cari. Oke, lanjut. 2 akar 2 per sin 30 adalah setengah dengan 4 per sin L sama dengan 2 akar 2 per setengah itu hasilnya adalah 4 akar 2 sama dengan 4 per sin L. Lanjut, 4 kita ubah, di sini adalah jadinya sin L sama dengan 4 per 4 akar 2. Ini bisa kita coret, jadi hasilnya 1 per 2 atau setengah per 2. Sin yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah sin L sama dengan 45 derajat. Jawabannya adalah B.
Lanjut, nomor 3, diketahui segitiga PQR, panjang sisi QR-nya adalah 8 cm, sudut P-nya 45 derajat, dan sudut R-nya itu 60 derajat. Panjang sisi PQ adalah, di sini saya sudah bikin ilustrasinya, segitiga PQR dengan sudut P 45 derajat, sudut R 60 derajat, panjang sisi QR adalah 8 cm. Yang ditanya adalah panjang sisi PQ. Oke, langsung aja. PQ per sudut yang di depan PQ adalah R, jadi sin R, dan QR per sudut yang di depan QR adalah P, jadi sin P. Kita masukin PQ-nya di sini belum diketahui, per sin R. Sin R itu adalah 60 derajat, sin 60 derajat per QR-nya itu adalah 8 cm, per sin P. Sin P-nya itu adalah sin 45 derajat. Oke. Langsung PQ sama dengan 8 dikali sin 60 per sin 45 derajat. 8 dikali sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 per sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Ini bisa kita coret, jadi PQ sama dengan 8 dikali setengah 8 dikali akar 3 per akar 2. Oke. Nah, di sini kita rasionalkan dengan cara mengkalikan dengan si penyebutnya ini. Jadi dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 6 per akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Di sini sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, jadi hasil dari panjang sisi PQ adalah 4 akar 6. Lanjut ke soal nomor 4, diketahui segitiga PQR di mana sisi P adalah 10 cm, sudut P adalah 45 derajat, dan sudut Q adalah 105 derajat. Panjang sisi R adalah, nah di sini saya sudah membuat ilustrasinya, segitiga PQR dengan sudut P adalah 45 derajat, sudut Q adalah 105 derajat, sisi P adalah 10 cm, yang ditanya adalah sisi R. Lanjut aja, kita harus mengetahui dulu nilai dari sudut R dengan cara sudut R sama dengan dalam sebuah segitiga jumlah seluruh sudutnya itu adalah 180 derajat. Kita kurang dengan sudut P ditambah dengan sudut Q. 180 derajat dikurang dengan sudut P-nya yaitu adalah 45 derajat ditambah dengan sudut Q-nya itu adalah 105 derajat. 180 derajat dikurangi dengan 45 derajat ditambah 105 derajat itu 150 derajat. Maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat menghasilkan 30 derajat. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa nilai sudut R-nya itu adalah 30 derajat. Lanjut kita ke aturan sinusnya. Sini sisi R per sin R sama dengan sisi P per sin P. R-nya itu yang kita cari, sin R-nya itu adalah sin 30 derajat per P-nya itu adalah 10,
sin P-nya itu adalah sin 45 derajat. Lanjut. Yang di sini kita mencari sisi R. Jadi R sama dengan 10 dikali dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah per sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, di sini kita bisa coret menghasilkan 10 akar 2. Nah, di sini si 10 akar 2 ini kita rasionalkan dengan mengkalikan penyebut sama dengan penyebut ini ya. Jadi dikali dengan akar 2 per akar 2. Hasilkan 10 dikali akar 2, 10 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, hasilnya adalah 2. R sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5 akar 2. Hasilnya adalah sisi R adalah 5 akar 2. Lanjut nomor 5. Pada segitiga PQR diketahui panjang sisi QR adalah 8 cm, PQ adalah 5 cm, dan besar sudut Q adalah 60 derajat. Panjang sisi PR adalah, di sini saya sudah buat ilustrasinya, segitiga PQR dengan panjang sisi QR-nya 8 cm, sisi PQ-nya adalah 5 cm, dan sudut Q-nya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah sisi PR. Oke, lanjut aja. Di sini kita menggunakan aturan kosinus. Pakainya PR karena yang ditanya PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurang dengan 2 dikalikan dengan PQ dikali lagi dengan QR dikali dengan cos theta, atau di sini yang ada cosnya itu adalah 60 derajat, jadi cos Q. Oke, lanjut. PQ kuadratnya itu adalah 5 pangkat 2 ditambah dengan QR-nya itu adalah 8 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali dengan 5 dikali dengan 8 pangkat 2 itu 64 maaf panjang QR-nya itu adalah 8 pangkat 2 dikali dengan cos 60 derajat. Lanjut, 5 pangkat 2 itu 25 derajat, 25. 8 pangkat 2 itu 64 dikurang dengan 2 dikali dengan 5 dikali dengan 8. Ini harusnya nggak dipangkatkan 2. Oke, kali dengan cos 60 derajat itu adalah setengah. Ini kita kurung aja biar gampang. PR kuadrat dengan 25 tambah 64 hasilnya adalah 89 dikurangi dengan 2 kali 5 10 dikali 8 80 dikali 1 80 dibagi 2 jadi 40. PR kuadrat sama dengan 89 dikurangi dengan 40 hasilnya adalah 49. Kita hilangkan kuadratnya, jadi di sini kita akarin akar 49. Akar 49 itu adalah 7 cm. Jadi sisi dari PR adalah 7 cm. Lanjut nomor 6. Diketahui segitiga KLM dengan sudut L-nya itu adalah 45 derajat, panjang sisi KM-nya itu adalah 8 cm, dan sisi LM itu adalah 4 akar 2. Ya, yang ditanya adalah besar sudut K adalah, dan di sini ada sebuah segitiga KLM dengan sudut L-nya itu adalah 45 derajat, panjang sisi KM-nya itu adalah 8 cm, sisi LM-nya itu adalah 4 akar kuadrat,
Yang ditanya adalah sudut K ini. Oke, lanjut aja. Sini sisi K sama dengan per sin K sama dengan sisi L per sin L. Sisi K-nya itu adalah ini 4 akar 2 per sin K itu yang ditanya sama dengan L-nya itu sisi L-nya itu adalah 8 cm per sin L-nya itu adalah sin 45 derajat. Lanjut. Ini karena yang ditanya sin K, maka sin K sama dengan 4 akar 2 dikali dengan sin 45 derajat per 8 dengan 4 akar 2 dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2 per 8. 4 dikali setengah itu adalah 4 kali 1 4 bagi 2 2 dikali dengan akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4 itu adalah 2 kali 2 per 8 sama dengan di sini sin K sama dengan 4 akar 8 kita kecilin menjadi 1 akar 2. Sin K adalah sama dengan 1 akar 2. Sin yang menghasilkan 1 per 2 itu adalah 30 derajat. Maka sudut K itu adalah 30 derajat. Lanjut soal nomor 7. Suatu segitiga PQR diketahui sisi PQ 4 cm dan QR 2/3 cm serta PR adalah 2 cm. Maka sudut Q adalah, nah di sini kita pakai aturan kosinus yang kayak tadi nomor 5. Tapi kita ganti dengan karena ini yang dicarinya cos Q atau sudut Q, maka cos Q sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurang Q kuadrat per 2 PR. P kuadratnya itu adalah P-nya itu adalah 2 akar 3 kuadrat ditambah dengan R-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang dengan Q-nya itu adalah 2 kuadrat per 2 dikali dengan P-nya itu 2 akar 3 dikali lagi dengan R-nya itu adalah 4. 2 akar 3 dipangkatkan dengan 2 kali 2 itu adalah 4 akar 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 3 tambah 4 akar 2 itu 16 dikurang 2 akar 2 itu adalah 4 per 2 dikali 2 akar 3 2 dikali 2 itu 4 dikali 4 itu adalah 16, jadi 16 akar 3. Lanjut, 4 dikali 3 itu 12 tambah 16 kurang 4 per 16 akar 3. Lanjut ke sini, 12 ditambah 16 hasilnya adalah 28 ya, dikurangi dengan 4 per 16 akar 3 hasilnya adalah 24 per 16 akar 3. Ini kita kecilkan dengan membagi
8 sama dengan 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3 per 16 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah 2 per 3. Ini kita rasionalkan dengan penyebutnya dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 3 dikali akar 3 itu 3 akar 3 per 2 tetap 2 dikali dengan akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu adalah 3 dikali dengan 3. Dengan 3 akar 3 per 2 dikali 3 itu adalah 6. Sama dengan ini kita kecilin lagi dibagi sama 3. Sama dengan 3 dibagi 3 itu adalah 3 dibagi 3 itu adalah 1, 6 bagi 3 itu adalah 2, jadinya setengah akar 3. Nah, cos Q sama dengan setengah akar 3. Nah, cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Jadi hasilnya sudut Q adalah 30 derajat. Lanjut nomor 8, sebuah segitiga ABC di mana sudut A 60 derajat, sudut C 75 derajat, dan panjang sisi B itu 6 cm. Maka panjang sisi A adalah, yang pertama kita cari dulu sudut B-nya berapa. 180 dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut C. 180 derajat dikurangi dengan sudut A-nya itu 60 derajat ditambah sudut C-nya itu 75 derajat. Terus lanjut 180 derajat dikurangi 60 ditambah 75 itu hasilnya 135 derajat. Terus sudut B adalah 180 derajat dikurangi dengan 135 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Lanjut mencari aturan sinus. Sisi A per sin A, sisi B per sin B. Maka sisi A itu yang dicari, sin A nya itu adalah sin 60, sisi B nya itu adalah 6, sin B nya itu adalah 45. Lanjut, karena di sini yang dicari A, maka A sama dengan 6 dikali dengan sin 60 per sin 45. A sama dengan 6 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3 per sin 45 itu setengah akar 2. Ini kita coret jadinya 6 akar 3 per akar 2. Ini kita rasionalkan dengan cara mengkalikan dengan akar 2 per akar 2, yaitu 6 akar 3 dikali akar 2 itu hasilnya adalah akar 6. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. Lanjut, 6 dibagi 2 itu adalah 3 akar 6. Hasilnya sisi A adalah 3 akar 6. Lanjut soal nomor 9, sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 12 cm, sudut B 75 derajat, dan sudut A 60 derajat. Maka panjang sisi BC adalah, di sini sudah ada ilustrasinya, segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, sudut B 75 derajat, panjang sisi A dan B 12 cm. Yang pertama kita
harus mengetahui nilai dari sudut C nya dulu berapa. Oke, jadi sudut C sama dengan 180 derajat, karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Masuk 180 derajat dikurangi dengan sudut A nya 60 derajat tambah dengan sudut B nya 75 derajat. Lanjut, 60 ditambah 75 itu hasilnya 135. Maka sudut C adalah 180 dikurangi dengan 135, hasilnya adalah 45 derajat. Sudut C nya sudah diketahui, yaitu 45 derajat. Lanjut masuk ke aturan sinus ya. Sini aturan sinusnya BC, sisi BC per sin A sama dengan sisi AB per sin C. Masukin sisi BC nya belum diketahui, ini yang kita cari. Sudut A nya itu sin 60 derajat, AB nya itu 12 cm, sin C nya itu kok sin C sih? Benar, sin C nya itu 45 derajat. Nah, sorry. Nah, ini kita lanjut ya. Di sini karena yang kita cari itu adalah BC, jadi BC sama dengan 12 dikali dengan sin 60 per sin 45. 12 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 per sin 45 itu setengah akar 2. Iya kan? Setengah akar 2. Oke, di sini bisa nih kita coret nih setengah-setengah. Nah, jadinya 12 per 3, 12 akar 3 per akar 2. Nah, di sini kita rasionalkan dengan cara mengkalikan penyebutnya ini dengan akar 2 per akar 2. Nih, lanjutin di sini ya. Di sini nih 12 taruh akar 3 dikali akar 2 itu hasilnya akar 6 per akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, di sini BC sama dengan 12 dibagi 2 itu adalah 6 akar 6. Jadi panjang sisi BC adalah 6 akar 6. Lanjut, nomor 10, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC adalah 3 cm, AB adalah 2 cm, dan sudut A adalah 60 derajat. Yang ditanya itu nilai cos C nya. Nilai cos C adalah, ini ada segitiga ABC dengan sudut A nya itu 60 derajat, sisi AC itu 3 cm, AB nya 2 cm. Nah, pertama kita harus cari sisi yang BC nya dulu, atau sisi A. Nah, lanjut, sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan B dikali dengan C dikali dengan cos theta. Sini A kuadratnya belum diketahui, B kuadratnya itu 3 kuadrat plus C nya itu adalah 2 kurangi dengan 2 dikali dengan B nya itu 3, C nya itu 2 dikali dengan cos 60 derajat. 3 kali 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 2 pangkat 2 4 dikurangi dengan 2 kali 3 6 kali 2 12 dikali dengan cos 60 itu adalah setengah.
9 ditambah 4 adalah 13, dikurang dengan 12 dikali 1 12, 12 bagi 2 6, kurang dengan 6. 13 dikurangi 6 adalah 7 cm. Nah, kita hilangin dulu si kuadratnya dengan mengakarkan 7 cm. Nah, jadi panjang sisi A nya itu adalah akar 7 cm. Lanjut untuk mencari cos C. Pakai ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. C kuadratnya itu 2, A kuadratnya itu adalah ini, akar 7, tambah B kuadratnya itu 3, dikurangi 2 dikali dengan A kuadratnya itu 7, dikali dengan B nya itu adalah 3. Ini yang ditanya adalah cos C. Kita harus hitung lagi. 2 pangkat 2 4, akar 7 pangkat 2 7, tambah dengan 3 pangkat 2 9, dikurang dengan 2 kali 3 6, hasilnya adalah 6 akar 7 dikali cos C. Lanjut, 4 sama dengan 7 tambah 9 adalah 16 dikurang dong, iya dikurang, ini salah, ini dikurangi dengan 6 akar 7 dikali cos C. Lanjut sini, kita ubah posisinya, kita taruh di sini 6 akar 7 dikali cos C sama dengan 16 kurang 4. 6 akar 7 dikali cos C sama dengan 16 kurang 3 itu 12. Lanjut di sini kita taruh si cos C nya sama dengan 12. Kita pindahin si ini nilai ini 6 akar 7. Nah, sini 12 bagi 6 adalah 2 akar 7. Nah, di sini kita rasionalkan dengan mengkalikan dengan akar 7 per akar 7 sama dengan cos C sama dengan 2 dikali akar 7, 2 akar 7. Akar 7 dikali akar 7 itu 7 ya. Nah, jadi cos C hasilnya adalah 2 per 7 akar 7. Lanjut nomor 11, segitiga ABC. Diketahui sisi AB nya 6 cm, AC nya 4 cm, dan sudut A 60 derajat. Maka panjang sisi BC adalah, ini ada segitiga ABC, panjang AB nya 6 cm, AC nya 4 cm, sudut A nya 60 derajat. Yang ditanya sisi ABC ini. Oke, lanjut aja memakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang dengan 2 dikali B dikali C dikali cos theta. Nah, karena di sini yang A kuadratnya itu adalah yang dicari, yang ini A kuadrat, ini A yang dicari. Jadi kita A kuadrat sama dengan B kuadratnya itu adalah ini 4, C kuadratnya itu adalah 6, 2 dikali dengan 4 dikali dengan 6 dikali dengan cos 60 derajat. 4 pangkat 2, 4 kali 4 16,
ditambah 6 pangkat 2, 6 kali 6 kali 6, 36. Dikurangin 2 dikali 4, 8, 8 dikali 6, 48 ya. 48 dikali dengan cos 60 itu adalah setengah. Lanjut. 16 ditambah 36 itu 52. 48 dikali 1, 48 dibagi 2 sama dengan 24, dikurangi 24. A kuadrat sama dengan 52 dikurangi 24 itu 28. Kita hilangkan pangkatnya, maka A sama dengan akar 28. Lanjut. A sama dengan akar 28 itu 4 dikali 7. Langsung kita perkecil ya, jadi 2 akar 7. Nah ini dia, panjang sisi BC atau A adalah 2 akar 7. Lanjut nomor 12, suatu segitiga ABC diketahui sisi AB-nya 2 cm, sisi AC 2 per akar 7 cm, serta BC-nya itu 4 cm, maka besar sudut B adalah, di sini diketahui AB itu sama dengan sisi C, yaitu 2 cm. Lalu ada AC itu sama dengan sisi B, itu 2 akar 7 cm. Lalu ada sisi BC itu sisi A, yaitu 4 cm. Oke, langsung masuk ke aturan kosinus ya. Rumus aturan kosinus itu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Nah, atau bisa ditulis juga sebagai berikut: cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A dikali C dikali A dikali C sama dengan A kuadrat, A nya itu 4 kuadrat ditambah C nya itu 2 kuadrat dikurang 2 akar 7 kuadrat per 2 dikali A nya 4, C nya itu 2 sama dengan cos B 4 akar 2 itu hasilnya adalah 16 ditambah 2 akar 2 itu 4 dikurang 2 akar 7 itu bisa diperkecil ya kalau nggak salah. 2 akar 2 pangkat 2 itu 4 dikali akar 7 akar 7 pangkat 2 itu 7 per 2 dikali 4 8 dikali 2 16 ditambah 4 itu hasilnya adalah 20 dikurang dengan 4 dikali 7 kali 7 itu 28 per 16. Ini saya kesiniin ya. Oke, lanjut sampai mana tadi? 20 kurang 28 itu hasilnya min 8 per 16, atau min 8 ini bisa kita perkecil, kita bagi sama 8 jadinya min 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2, maka cos B itu adalah min 1 per 2, atau cos B sama dengan cos dari
cos yang hasilnya minus 1/2 itu adalah 120 derajat. Lanjut soal terakhir, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga PQR di atas di samping panjang PR ini adalah yang cari ini. Nah, kita diketahui dulu. Sini diketahui PQ sama dengan sisi R ya. PQ itu sama dengan sisi R. Itu sama dengan 2 akar 7 cm. Terus ada QR itu sama dengan sisi P yaitu 4 cm. Lalu ada sudut R yaitu 60 derajat. Yang ditanyanya itu adalah PR atau sisi Q. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Di sini kita pakai rumus aturan kosinus, yaitu R kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2 dikali P dikali Q dikali cos R. Kita masukin di sini R kuadratnya itu adalah 2 akar 7 kuadrat, P kuadratnya itu adalah 4 ditambah Q-nya itu yang ditanya dikurang 2 dikali P-nya itu adalah 4 dikali Q-nya itu yang ditanya dikali cos R-nya itu adalah 60 derajat. Lanjut, ini kita hitung 2 pangkat 2 itu 4, akar 7 pangkat 2 itu 7, 4 pangkat 2 itu 16 ditambah Q kuadrat dikurang 2 dikali 4 itu min 8 ya, min 2 dikali min 4 min 8 dikali Q min 8 Q dikali cos 60 itu setengah, 4 dikali 7 itu 28, 16 ditambah Q kuadrat dikurang 8 dikali 1 min 8 dikali 1 min 8 dibagi 2 itu berarti min 4 Q. Nah, lanjut ke bentuk menjadi persamaan kuadrat, yaitu ini di sini Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 16 dikurang 28 sama dengan 0. Lanjut, Q kuadrat dikurang 4Q 16 dikurang 28 itu hasilnya min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Di sini Q dikurang berapa, Q ditambah berapa. Di sini kita cari yang dikalikan hasilnya itu min 4 ya kalau nggak salah. Kalau yang dijumlahkan hasilnya 12, yaitu dapat min 6 sama plus 2. Maka Q1 itu sama dengan 6, Q2 nya itu sama dengan min 2. Nah,
Maka dapat kita ketahui bahwa hasilnya itu adalah yang 6. Hasil jawabannya itu adalah yang B. Sekian dari remedial matematika TL saya. Maaf bila penjelasannya sulit dipahami, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.